Bro Fani. Siap bro. Habis ngelup tadi pagi deh. Habis ngelup. Berapa kali? Berapa loop? Sudirman 50 kilo om. Jadi 5 kali muter. Lumayan lah. Bukan lumayan lagi. Gila lo ya, makin kesini lo makin kencang aja kan. Makin susah gue ngajarin. Emang itu udah berapa kali gue Ya, sekali doang. Sekali doang kan. itu pun susah. Itu pun susah. Enggak, gue jadi lagi kemarin tuh lagi ikutan ini om, seleksi buat kan di PNS ini kan ada Pornas, Korpri. Nah, minggu lalu gue ikutan seleksi. Terus? Cuman sayangnya nggak lolos om. Nggak lolos. Nggak lolos gitu. Lo nggak lolos, saingannya kayak gimana Mat? Banyak bro, kan lebih banyak juga yang udah jago-jago semua bro, atlet bro. Banyak atlet. Iya. Banyak atlet. Seru ya? Gue juga baru nyoba ini sebenarnya, baru tahu itu ini. Tiap tahun ada? Tiap 2 tahun katanya. Tiap 2 tahun. 2 tahun yang lalu di Semarang. Nah, itu gue nggak tahu tuh emang, waktu itu belum tahu lah. Baru tahu ada infonya baru tahun ini, ya gue ikut nyoba-nyoba lah, siapa tahu kan bisa lolos gitu kan. Nyoba-nyoba. Tapi udah lama masih sepedaan? Gua produk pandemi om. Gue start produk pandemi. Dari 2000 berapa? Sebentar. Gue kesel tiap orang dengar produk pandemi. Gue juga produk pandemi tapi begini-begini aja kan. Ya kalau dari kecil sih sebenarnya kan emang sering goes lah kalau kecil dulu ya. Apa namanya, pas sekolah zaman SD berangkat sekolah sih naik sepeda om. Kelas 2, kelas 3 gitu. Tapi setelah SMP, SMA, kuliah, kerja itu blast. Udah tinggal lah sepeda itu, nggak tahu lagi namanya sibuk pacaran. Sepeda. Kagak. Istri? Enggak ya. Terus baru pandemi itu. Nah, baru pandemi itu kan awal-awal kan udah mulai WFH gitu kan. Ya diajakin lah sama teman-teman, sama bos kantor sebenarnya. Biasanya kita olahraga biar jaga kesehatan, jaga imun kan. Gue nggak punya sepeda, ya gue dipinjemin akhirnya sama bos gue itu. Lo dipinjemin langsung road bike? Pinjemin nggak? MTB. Sudah MTB. Terus. Sudah MTB gitu kan. MTB ngelupnya Bintaro. Di Bintaro. Tapi speednya ya memang speed ini aja om, speednya pokoknya fun aja lah ya. Have fun aja lah. Dan di situ gue, wah kayaknya kok ini seru ini ya, sepedaan gitu, fun lah. Ya jadi ingat zaman kecil lah kan kita main sepedaan, kayaknya kok fun banget. Gue nemuin lagi tuh di situ gitu. Langsung pengen, wah ini kayaknya pengen diseriusin aja, enak ini kayaknya sepedaan terus. Pengen diseriusin gitu. Maksudnya aku beli sendiri gitu ya. Gue beli sendiri. Kalau pinjam sama orang kan, apalagi sama bos kalau bisa bingung. Ya siapa tahu dikasih bos lebih untung lagi sebenarnya kan. Iya benar. Jadi habis dari ngelup itu istirahat, langsung diajak ke toko sepeda om. Wah, ngeliatin toko sepeda kan, masuk ke dalam, liatin harga sepeda om. Luar biasa sih zaman dulu ya. 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ini sepeda apaan begini harganya nih? Iya benar. Dalam bayangan gue kan cuma 2 juta, 3 juta lah segitu kan. Ini harganya segini, kayaknya nggak kebeli ini kalau segini nih. Karena mungkin kan gue juga baru tahu ya di situ kan. Jadi nggak kebayang harga sepeda tuh sampai begitu kan. Iya. Sekarang ban lu aja udah lebih dari segitu, Pan. Berarti klarifikasi ke istri nih. Ngomongnya nggak segitu ya. Terus akhirnya beli langsung di tempat kok enggak sih, ya kayaknya 2 kali 3 kali lah ya. Saya minta izin istri, udah beli aja mas gitu kan. Akhirnya beli sepeda pertama itu bukan road bike, dari Polygon juga, tapi yang band FX 4 ya. Itu yang gravel tapi juga buat city tour juga bisa gitu. Handlebarnya masih yang flat itu. Bukan yang road bike ini, flat. Band R tuh flat ya? Flat gitu. Karena soalnya sekarang banyak yang kalau handlebar kayak gini tuh aneh buat gua. Iya. Yang tahunya gue biasanya gitu, kalau dia kan yang flat bar gitu kan. Akhirnya gue milih itu dulu. Ya itulah sepeda pertama gua. Kaku kan kalau pakai dropbar kalau belum biasa ya. Bentuknya kok aneh, kayaknya nggak menarik gitu kan. Akhirnya gua bilang, lo ngalamin nggak tuh? Gue pengalaman pribadi sih Pan. Gue ngeliat ya satu nih dropbar tuh aneh, baju ketat tuh lucu, celana gemes begini bener. Sepatu pantofel tuh lucu aja, sepatu pantofel mau kondangan pakai baju ketat itu. Sekarang kayak setelannya udah justru sekarang kalau nggak begini jadi aneh.
Gue bener Om, berarti gue ngerasa juga gitu pada saat pertama gue situ, ya kalau lihat foto-foto gue di awal gitu ya, ini kok tampilannya aneh banget rasanya. Kesel sih. Pakai celana panjang gitu kan ya, pakai baju biasa gitu kan, helm juga ya seadanya aja gitu. Tapi kok dilihat dulu ya, kok sekarang kok lucu banget sih, mau dulu kayak gini. Tapi dari situ langsung tuh lo lebih sering lah, lebih aktif Ya lebih sepedaannya. sering ya, apa ya, awal-awal ya cuma 10 kilo muterin. Gue kan di rumah di Cepeda Om, yang ngelup di Siatu Babakan ya, 5 kilo 10 kilo buat gue itu udah jauh Achievement banget banget gitu ya. ya, udah luar biasa banget 10 kilo. Terus gue inget banget tuh nyoba ke Ragunan 15 kilo. Wah, gue tuh udah happy banget tuh, sampai gue share ke istri, nih udah sampai Ragunan nih yuk. Iya. 15 kilo gitu, luar biasa. Ya itu terus gue coba lagi, nambah lagi ke Cinere 20 kilo, ke Pondok Indah 30 kilo gitu sih. Gimana gue have fun lah buat sepedaan ini kan, ya sudah, sepanjang gue senang happy ya, mau mutarnya cuma 5 kilo 10 kilo ya, buat gue udah buat gue happy ya udah cukup gitu kan. Nggak ngelihat yang lain gitu. Jadi lebih ke tadi sih, ngejar kesenangan pribadi aja sih Om. Gue pengennya gimana nih, udah 5 kilo selesai, pengen nyoba lagi lah 10 kilo gitu kan. Tercapai 10 kilo, wah mantap nih, keren, tambah lagi 15 kilo. Itu aja sih. Terus sampai jadi akhirnya belum lo bandingin ke orang. Tapi akhirnya lo bandingin nggak? Tapi akhirnya gue ya sekarang dia di fase itu ya, gue Oh sekarang iya, di fase lo kan itu udah sih. level ngejar competition ya Iya, kan? sekarang sih udah mulai, kalau nggak bisa kayak dulu lagi, nggak bisa cuman apa namanya target sendiri, karena stuck di situ aja Om ternyata. Kalau gue ketika nggak coba bandingin dengan yang lain ya, level gue di situ aja gitu kan ya. Penting banget tuh. Apa namanya, speednya ya cuma segitu aja, 25-an, jarak juga pengen 100 kiloan, udah merasa cukup dengan itulah gitu kan ya. Nah gue mulai rajin tuh buka Bentang Jawa, Audax 200 300 gitu kan ya. Ya apa namanya ya, buat nge-push kita lah gitu kan ya, buat nge-push kita untuk ya lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu kan. Biasanya nyoba gue gitu, akhirnya sekarang gue pas itu mulai dari coba ningkatin jarak 200-an, udah mulai biasa gitu kan ya. Nah, ini udah mulai lihat-lihat nih, 300 bisa nggak ya ini. Kemarin ada Audax Bali 400 kan. Gue kepikiran sebenarnya pengen ikutan tuh Om. Pengen sih Om. Tapi lihat jauhnya, lihat jaraknya juga kayaknya belum berani. Lo paling jauh berapa emang? 200-an. 200. Audax itu 200 itu ya, Audax saya 2 kali Om. Terus Bromo kemarin juga. Audax 2 kali under COT. Okay. Bromokom itu saya PP, gue PP tuh. Jadi kalau sekali, sebenarnya kan eventnya 100 kilo aja tuh kan. Iya. Tapi gue PP balik ke Surabaya ya hampir 200 juga. Tuh. Kalau 200 sih gue udah mulai biasa lah. Nggak apa-apa kan, bukan sombong kan, emang bener udah mulai biasa. Mau ngomong apa lagi ya? Biasa gitu. Jadi 300 belum. Ya 300 gue belum berani. Pengen nyobain dulu lah, bukan belum berani ya. Udah ada niat lah untuk pengen nyobain gitu. Event ini buat gue salah satu yang mendorong untuk gue terus bersepeda Om gitu. Kalau sekedar ngejar have fun aja, kadang-kadang ada masanya kita itu jadi malas sepedaan gitu kan. Kadang-kadang aduh capek ini, pagi-pagi harus pasang baju, pakai jersey, pakai sepatu, nyiapin sepeda, mending tidur aja lah. Nah gue kemudian ya itu mulai coba ikut daftar event ya, karena begitu ada event, apalagi ya tadi yang sifatnya ada COT, kemudian sifatnya race, ya kita kan harus latihan jadinya maksudnya kita latihan gitu kan, harus prepare kan, nggak boleh modal nyali doang modal nyali doang, tahu-tahu nanti pas hari langsung datang ya udah pasti sia-sia kita bayarnya kan Om gitu kan. Nah gue dari situ gitu. Satu sia-sia bayar, terus kedua ada efek traumatis Om. Gue pernah soalnya Om, gue pernah jadi gue trauma apa ya, kayak gimana ya, kayak ngerasa gila nih, kayak ini bukan buat gue nih event ini, gue trauma nih, gue nanti besok gue yang di zona nyaman gue aja. Ya. Gue pernah Om, yang kemarin gue share, yang Panglup. Iya. Nah gue ikut event itu awal tahun ini lah, bulan Februari kalau nggak salah gitu. Itu awalnya eventnya itu kan jaraknya 200 kilo, elevasinya 3.000-an Om. Awalnya gue belum pernah ikut, kalau 200 kilo udah pernah gitu kan ya, tapi elevasi 3.000 gue belum pernah. Paling tinggi 2.000-an, 200 sampai 2.000 gitulah ya, yang di Bromo itu. Nah begitu ada event ini,
wah ini gue mesti coba nih. Ya, 3.000 meter ini buat gue tantangan nih, sesuatu yang lo belum pernah. Yang belum pernah, gue pengen coba gitu, gue bisa atau enggak gitu kan. Sebenarnya gue nggak yakin, dari awal gue udah nggak yakin nih gitu kan ya. Nah, udah daftar lah kan 200 kilo, 3.000 meter, menjelang seminggu sebelum event, tiba-tiba dari panitia ngeluarin ini rute baru. Oh iya. Jadi buka lagi, ya kayaknya seminggu sebelum event lah. Jadi yang 200 ini tetap ada, tapi dia buka lagi yang baru, yang jarak halfnya, setengahnya. 100. Setengahnya gue pikir 100 kan. Oh tapi iya. ternyata 150. Oh, matematikanya kacau. Siapa yang ada? Ya saya dia, bukan. Bukan, Century. Terus elevasinya tetap 2000-an gitu kan. Ya tadi kan 3000 kan, turun jadi 2500 kalau nggak salah. Wah, jadi kurang dikit doang kan. Tapi adalah gue pindah aja lah, kalau 200 yang 3000 meter ini kayaknya nggak sanggup nih. Jadi gue pindah akhirnya pindah ke yang 150 yang elevasi 2500 itu. Nah, itu gue nyoba itu. Nah, jujur itu gue nggak finish Iya. Gue loading. Pas di mana? Pas kilometer berapa? Pas kilometernya gue lupa ya, tapi pas nanjak di puncak itu kan kita kan muter ya dari Sentul terus ke Sukabumi dulu, iya Sukabumi dulu, Cianjur baru naik ke atas kan ke puncak. Nah, gue pas nanjak ke puncaknya itu udah angkat tangan, nggak sanggup gue. Iya. Nyerah gue di situ. Jadi sebenarnya gitu, pada saat gue ketahuan loading kan di akhir kan ini kan dibagi medali dan segala macam kan. Kan ada grup WA-nya tuh. Tiba-tiba dia nge-share nih gitu kan. Wah, ada peserta yang loading nih. Gue tahu gue nih. Gue jadi kayak ceritanya Om Joni Ray yang di Bentang Jawa kemarin itu gue alamin Jadi di grup itu pada apa namanya, rame lah kan ya, gue klarifikasi. Jadi emang pada saat itu gue mikirnya itu yang half GPX ini itu non kompetisi gitu, karena yang ikut juga cuma 11 orang kan, juga itu yang bukan event utamanya kan gitu kan. Yang utamanya 200 ini. Gue jadi sejak awal mikirnya ini ya buat fun aja, cuman buat ya yang ini aja lah, yang pengen nyobain gitu kan ya. Nah, gue mikirnya tuh begitu gitu kan ya, sehingga ketika udah nggak begitu begitu pada saat mau naik puncak udah agak mulai kram-kram, udahlah saya loading aja lah gitu mikirnya gitu kan, nggak mikir macam-macam sebenarnya gitu kan. Nah, itu gue loadingnya di situ sih. Wah. Gue ada 2 event yang nggak lolos Yang pertama tadi yang GPX tadi, satu lagi yang pas di Batam Tour de Batam gitu. Jadi gue kan pernah tugas di sana ya, di Batam itu kan 2022 2024 gitu kan ya. Jadi 2023 kalau nggak salah itu ada event Tour de Batam gitu. Rutenya adalah rute biasa yang gue lewatin sebenarnya ke ujung pulau, 150 km PP gitu kan ya. Ya kalau tiap bulan gue sama teman-teman gue di sana udah biasa gitu kan tiap pagi. Tapi entah kenapa pas hari hanya itu pada saat eventnya itu gue nggak finish, kram kaki gue. Jadi mungkin startnya beda Kalau kemarin pas biasa kan gue start kan pagi-pagi jam setengah 6, jam 6 gitu kan. Jadi matahari masih gelap kan ya. Nah, pas lomba ini eventnya itu mulainya itu jam 8. Oh iya. 8. Jadi panasnya itu ya, sampai di ujung pulau itu luar biasa. Panas ya Batam. Nah, gue nyerahnya di situ. Kram gue nggak bisa ngegas lagi. Udah akhirnya dia loading, di evac pakai bis. Itu 2 event itu bro, yang 2 ini nggak lolos DNF lah. Lo event itu pakai sepeda lo si DNF? Gue event pertama itu udah ganti road bike. Oh, udah ganti road bike. Event pertama gue Tour de Borobudur 2021 akhir kalau nggak salah ya. Tour de Borobudur? Iya, Oktober gue diajakin di Jogja. Aduh, seru tuh ya. Ya, itu event pertama diajakin teman gue ya di Jawa Tengah gitu kan. Itu udah pakai road bike, pakai yang Stratos S7. Jadi gue udah dari band FX itu ganti Stratos S3. Sempat S3. S3 itu nggak lama gue ganti lagi S7. Lulus tuh ya. S7. Tapi ini yang lucu pada saat gue ganti S3 ke S7 ini, lo kangen S3 lagi? Gue kayak cerita ke istri. Jadi sekali lagi ini kalau istri nonton mohon maaf ya, agak bohong dikit gitu ya. Jadi ketika S3 ke S7 ini
gue tuh biar nggak ketahuan istri tuh om, frame-nya itu gue cat ulang, repaint sama persis kayak S3 om, yang kuning itu. Penting banget, sumpah itu Jadi penting nggak banget. Jadi nggak penting banget bro. Jadi bener repaint persis sama pakai yang status S3 yang Ya hitam kuning Allah. itu om, gitu. Jadi S3 itu nggak lama gue pakai itu, cuman berapa bulan doang. Pengen nyobain karbon kan waktu itu kan. Oh, alasan lo S3 itu. itu masih alloy kan, Iya. masih berat kan. Lo kayak setuju pengen Wah, nyobain udah, karbon. iya, dari teman-teman udah seliweran karbon. Akhirnya Bro, ganti tapi kan ngecat S7. kan nggak murah bro. Iya. Iya. Iya kan? Iya sih. Gini tuh, maksud gue nih ya. Lu daripada ngecat ya, lu ajak istri lu jalan-jalan. Baru minta maaf Iya, gitu. Iya juga sih. Telat sih kenal sama Telat dirimu. kita. Aduh, ya Allah. Akhirnya lu S7. S7 tapi Ada persis. foto-fotonya Nanti gue nggak? kasih lah Ada fotonya. foto ada ya? Fotonya ada. Jadi persis banget sama S3 gitu. Jadi sama istri nggak ketahuan tuh. Nah gue event pertama pakai S7 itu. S7 di Borobudur itu pakai itu. Tapi emang berasa beda Beda, Iya. berasa beda sih. antara alloy sama karbon ya. Karbon sih beda sih. Ya, Meskipun part, feel-nya lebih. part yang lainnya juga pasti lo ganti dong. Ya tapi kalau istri tuh part tuh nggak ada yang tahu ya bro. Pernah nggak? Dia cuma tuh frame doang. Tahunya kalau pernah tahu. Gitu. S7 masih rim brake atau udah disc brake? Rim brake. Nah, gua dulu itu rim brake minded gitu ya. Oh, oke. Karena kata orang perawatannya lebih Iya, mudah, lebih mudah gitu ya. kan ya. Kalau ganti-ganti part juga lebih Hmm. murah gitu kan ya. Jadi gua boleh yang band itu disc gitu kan, tapi yang S3, S7 bahkan setelah itu ganti TCR itu juga masih rim Yang brake TCR semua. itu rim brake semua ya. Rim brake semua gitu. Emang iya nggak sih lebih? Ya gua nggak tahu kalau perawatan. Tapi kalau harga, kalau misalkan wheelset lo karbon bukannya mahal juga bro, brake padnya? Iya sih, gue nggak tahu makanya bedanya mahal apa enggak, gue nggak tahu, jujur nggak tahu, gue cuma denger cerita orang katanya Iya. rim brake lebih murah, ya udah Tapi gue pakai ikutin itu. aja gitu kan. Iya. Gitu Tapi kan sih. lo kan event kan nanjak-nanjak pasti turunan nih bro ya kan, rim Ya. brake lo nggak ngerti itu. Nah itu yang kemudian akhirnya gue mikir kayaknya Harus ganti lagi lah, ganti ke disc brake Alasan lah, doang sebenarnya sih. ganti ke disc brake lah. Alasan loh. Ketemulah dirimu itu kan, Iya. ketemu lu Ini kan. lucu sih ya. Ini lucu loh serius deh. Ini cerita sedikit loh. Boleh. Cerita sedikit nggak apa-apa nih. Jadi kan dulu jual sepeda ya kan. Ada yang DM, japri ngobrol-ngobrol udah. Dan itu nggak lama. Bener-bener yang ya gue tertarik udah gitu. Tapi boleh nggak minggu depan? Oh ya udah gue keep ya minggu depan ya. Nanti gue turunin deh listingnya gitu ya kan. Gue ganti jadi book udah. Terus minggu depan kita ketemuan. Ya kan ya? Ya, Hari itu cobain lu. udah aja lo bawa aja. Ini orang gimana ya? Ini antara dia punya banyak duit ya kan, nggak ngecek apa-apa, cuma udah cuma jalan doang, udah aja. Kan seriusan udah gitu. Kan gue yang jual kan nggak enak ya, maksud gue. Lo kalau di sepeda itu kan lo harus ngejaga bukan cuma reputasi kan ya. Cuma maksud gue ya lo minimal lo ngecek apalah gitu. Lo kagak gitu. Gue kagak tahu sepeda sebenarnya Om. Jujur. Oh, begitu? Gue tuh tahu make doang, tapi kagak tahu sebenarnya kalau rusak RD-nya Apanya, harus ngapain. iya. Ya paling gue bisanya ganti ban dalam masih bisa lah. Oh, Tapi iya. kalau yang masalah putus rantai harus gimana, RD-nya tiba-tiba nggak pas itu mau di gimana, gue nggak bisa, nggak ngerti. Gua. Pokoknya cuma ini sepeda ya akhirnya pantesan ya. Jadi gue pas Lu cuma nyobain doang? nyobain doang, gue dapat feel-nya, oh enak nih, cocok nih, ya udah. Begitu Gitu doang. aja. Gitu. Gue pikir tuh gak sih, nanti gue kasih lihat ya sepedanya. Terus ada perbandingan nih nanti sepeda gue sama sepeda lo gitu ya. Dia tuh bener-bener cuma beli frame-nya doang kan. Terus semuanya udah dihilangin udah semua itu. Gue pikir oh pantesan dia nggak mikirin yang lain-lainnya gitu ya. Gue pikir kayak gitu. Awalnya nggak niat sih bro, nggak niat ganti semua. Gue awalnya cuma kepikiran mau ganti wheelsetnya doang. Karena kan profilnya tinggi ya kemarin tuh ya. Iya, Gue 50. gue nggak gitu enak kalau profilnya tinggi. Gue pernah pakai waktu di Batam itu profil 50 sama 60. Ya enak sih buat ini, Nahan, buat ya. flat nahan. Tapi begitu kena angin Udah. goyang gitu kan. Apalagi kalau suka nanjak agak susah itu. Makanya gue begitu lihat kemarin, yang pertama mau gue ganti ya cuman wheelsetnya aja. Wheelsetnya doang gitu. Wheelsetnya doang, itulah cari-cari kan. Dapatlah ini lagi ada promo di Rodaling, diskon. Lumayan diskonnya gitu kan ya. Awalnya juga bukan warna merah Awalnya warna hitam.
Oh, ada stok hitamnya Ada dia. stok hitam. Kenapa gue cari stok hitam? Tadi kan tadi kan nggak tahu ganti wheelset hitam kan. Jadi gue order lah yang hitam kan. Hitam, tapi nggak tahu ternyata dari tokonya salah pasang gambar di websitenya. Pak, ini ternyata nggak ada yang hitam Pak, yang stoknya itu ada yang merah. Waduh, saya maunya hitam kan, kemarin saya ordernya hitam kok, saya bilang gitu kan. Udah dicabariin sehari 2 hari 3 hari dikabarin nggak ada Pak, memang di semua toko rodaling di Indonesia adanya cuman yang promo ini yang merah doang gitu. Aduh, ya sudah Terpaksa bilang terus terang. Iya, terpaksa. Yo, lo begitu gitu kan. Jadi alasan lo, gue pikir memang lo dari awal pengen dikonsepin. Nggak ada, lo pengen dikonsepin Indonesia banget gitu. Ya. Jadi gue begitu wheelsetnya merah, gue malah sempat tanya di RB, grup Facebook RBI itu kan. Kalau ada yang punya foto sepeda frame putih wheelset merah, coba dong di share. Gue pengen lihat pantas gak sih gitu kan. Gak ada ternyata kan. Aduh, ya sudahlah, ini udah kadung beli merah. Nah, terus beberapa minggu kemudian ada postingan ini sepedanya Aiman Cahyadi yang Polygon itu, yang warnanya merah gitu kan. Wah, cocok nih, gue coba aja lah kan, gue coba aplikasikan ke sini gitu kan. Ya udah, akhirnya jadi begini merah putih begini. Pas bulan Agustus kemarin kan 17-an kan, wah cocok lah ini. Agustus pas banget ini. Iya, akhirnya jadi begini nih. Kan sih. Termasuk grup set sebenarnya grup set juga awalnya gue nggak mau ganti, gitu kan. Kan dari lu kan udah Ultragra kan, udah oke lah itu kan. Udah tinggal pakai lah tuh bro. Tinggal pakai sebenarnya. Nah pada saat masang wheelset ini, ya diracunin lagi sama tokonya kan. Pak, ini ada diskon nih. Yang kena dia. Lumayan juga diskonnya. Udah sekalian aja lah. Pakir diskon kena dia. Pokoknya gue masuk diskon dah. Akhirnya diskon. Ya hitung-hitungan ya, yang dari wheelsetmu, grup set dari lo, yang gue jual berapa, nambahin berapa, masih bisa lah ini. Sama sepeda yang lama. Masih masuk lah ini hitung-hitungannya kan. Ya udah, gue sikat aja udah langsung. Gitu ceritanya. Kenapa? Tinggal sisa frame doang akhirnya. Sisa frame doang. Sama saddle lah. Oh iya, masih disisain saddle betul. Itu masih enak berarti. Masih enak gitu. Gila, cuma frame doang. Semua. Seru sih bro nih. Boleh gue liat setup sepeda lo ya? Boleh, monggo. Lo apal dong? Enggak apa juga. Bentar bro. Frame. Iya, kita lihat ya setup sepedanya Bro Fani. Specialized apa nih bro? Ini kan dari lu juga ini. SL6 ya. SL6. Grup setnya pakai ini 105, tapi yang dia itu. 105 dia itu. Yaitu wheelsetnya full chrome competition. Full chrome. Ini dia. Gue yang di TCR juga sama pakai full chrome juga sih. Alloy. Ini karbon, alloy. Alloy ya. Nggak tahu ya, gue agak khawatir kalau pakai. Kalau karbon, wheelset karbon katanya suka gampang pecah gitu kan. Tapi nggak tahu bener apa enggak ya. Gue Bismillah aja gue. Bismillah aja. Iya. Gue kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh. Kayak ban aja ya. Misalkan ban pakai ini, nggak gampang bocor. Gue Bismillah aja. Kalau bocor udah sial aja udah. Iya sial. Tapi ini alhamdulillah belum pernah bocor nih. GK. Aman sih. Aman nih GK ya. Aman. 28 ya bro ya? 28. Gue pakai 28. Pertimbangannya ya jalanan kita kan masih ini nggak mulus banget. Ini handlebar. Nah, ini handlebar bawaan yang lama dari TCR gue gue pindahin ke sini. Ganteng sih Mas Biman. Ganteng Pan. Ya nyocokin wheelsetnya aja sebenarnya waktu itu. PR-nya banyak yang nyocokin dari wheelset ya. Iya. Tapi ini kan temanya selain ya karena dulu Agustus ya, jadi kan Indonesia. Sebenarnya ini nih Red Bull ya. Stiker Stiker. Gimana Van? Puas Van tapi so far? Puas bah. Ada yang pengen lo ganti lagi nggak? Enggak lah. Target selanjutnya. Udah cukup Om. Power meter Van. Ya lo kan sekarang levelnya udah pengen naik ke kompetitif ya kan. Katanya penting tuh. Katanya.
Ya inilah tahu aja sih Om, ini udah gue ganti Om, baru minggu lalu pakai power meter. Oh serius? Iya. Mana? Udah pakai power meter itu. Oh udah. Baru minggu lalu gue ganti itu. Bahkan gue dapat gratis. udah tahu dia ini pasti yang di upgrade berikutnya ini nih power meter nih. Iya, Power meter akhirnya. Kata teman-teman kalau mau akurat harus punya power meter gitu. Ya akhirnya gue beli power meter. Serius ya kalau sekarang ya? Hah? Serius ya? Ya akhirnya pengen serius gitu. Apa Nggak tahu kepaksa jadi serius karena sudah upgrade segala macam apa gimana gitu ya, nggak tahu deh. Ada motivasi tersendiri Iya. nggak Pak? Kalau dia? Kalau motivasi gue cuma pengen lebih baik dari sebelumnya aja sih Om. Tadi gue udah biasa 10 kilo ya naik ke 20 kilo gitu kan, udah biasa 50 kilo naik ke 100 kilo. Itu gara-gara DNF di Kupanglup kali lo? Iya itu termasuk sih. Termasuk Jadi ya? itu menjadi trigger buat gue lah untuk memperbaiki gitu kan ya. Masa nggak lolos sih kemarin tuh kan, kok bisa sampai nggak lolos kan, Ini gimana dengerin caranya nih memperbaiki. buat yang nggak lolos event-event ya kan, jangan berkecil hati ya kan, lo harus Coba lagi lah, coba push lagi. Iya. Ini kalau ada eventnya lagi daftar lagi Daftar Om. lagi ya. Kalau diizinin. Kan sorry Van, ngomong-ngomong diizinin kan. Lo kan dari tadi nyebutin ya sering gua gitu, gua sampai ya ini kayaknya masalah semua orang lah ya, harus ada berbohong-bohong sedikit. Tapi ya namanya white life sebenarnya bukan, nggak ada lah white life. Bukan bohong sih Om, Bukan. tapi tidak Tidak apa adanya. Ya, tidak apa adanya. Kalau bohong kan Iya, tidak apa adanya, betul. Tapi istri lo kan dukung apa nih ya? Istri alhamdulillah akhir-akhir ini Dukung dukung dong. sih Om. Jadi begitu gue mau ganti sepeda, ya gue kasih tahu ke dia. Yang ini ada ini nih ada yang lagi jual sepeda ini yang foto lu itu. Dikasih. Boleh nggak ganti sepeda? Harganya sekian. Yang sepeda gue yang sekarang harganya nanti sekian nih. Ya nggak apa, boleh gitu tanya. Jadi ya udah mulai support lah. Termasuk ikut-ikut event juga Iya, sekarang event-event gitu. nggak terlalu susah lagi lah minta izinnya Om. Selamat tidak bertabrakan dengan kegiatan sekolah anak gitu kan ya, atau ada kegiatan yang prioritas lain, tetap kegiatan keluarga tetap ya. sih keluarga gitu. Kalau nggak ada event-eventnya apa kegiatan-kegiatan kayak gitu ya sudah, mau sepedaan mau ikut event nggak ada masalah sih. Yang penting kan, penting lah doa istri kan nantinya kan hubungannya. Cuman ya Lagi- kalau upgrade memang agak bingung sih. Gitu. Tapi ini udah nggak ada upgrade lagi lah. Ya udah juga ngomong gitu. Oh, gitu Udah ya? cukup, udah Oh, bahaya juga itu ya. Bahaya banget jangan gawan kayak gitu. Iya. Gue sebenarnya Om pada saat itu booking sepeda lo itu sehari sebelum kita ketemuan itu sempat ini juga gue ragu juga nih Iya, gitu iya. kan ya, karena ada lagi yang postingan, ada yang ngeposting tuh di grup FB jual sama spesialis SL6 baru Om, baru harganya itu segitu juga gitu kan ya. Tapi masih yang grup saya kan masih yang 105 sama Tiagra ya. Grup setnya Tiagra. Ya, iya, Tiagra itu kan. Gue sempet galau wheelsetnya sebenarnya. oh ya baru, karena baru, iya. Ini lanjutin nggak ya dengan Om Derian ya? Tapi mikir-mikir yang punya Om Derian kan udah Ultegra, ya udah ketemu juga ngobrol juga gitu kan ya. Oh nggak enak juga kalau saya batalin ya. Akhirnya udahlah jadiin aja ke sana gitu. Buat gua kalau kayak jual beli gitu ini bro, jodoh-jodohan. Iya. Gue sih alhamdulillah, bukan cuma alhamdulillah sepeda gue ada yang dibeli gitu ya, tapi ada yang rawat bro. Oh. Bro, gimana ya? Kan lo beli sepeda itu kan, ya kita kan bukan pewaris ya bro ya. Ya, Beli sepeda itu kan harus ada harus izin perjuangan, istrinya, harus ada betul. perjuangan, Nabung segala ya kan? macam ya. Nabung segala macam. Gue sangat beruntung banget sepeda ini gue beli dari Om Adek yang di Batam yang ternyata kenal sama Ternyata lo kenalan juga gua ya kan. ya. Gila, dari Batam dikirimin ke sini, dibawain sama temennya bro lewat bandara. Oh, Iya, oke. supaya ongkos kirimnya lebih murah ya kan. Gue ingat banget tuh terakhir kali di Purwakarta, gue ngeliat wheelsetnya merah, gue videoin gue bro dari belakang ya. Gue tuh kayak gila tuh kayak perpisahan banget nih, gue mau sepeda ini gue dibawa ke Purwakarta ini sama si Fandi. Iya, Tapi iya. gue seneng banget itu. Akhirnya ada dirawat, udah cobain doang kan. Iya kan. Gue ngalamin juga Bor pada saat gue jual yang band FX4 itu yang beli itu dosen dari UPH, orang bule
Itu dia begitu beli sepeda gua, seminggu apa 2 minggu kemudian dia nge-share ke gua. Ya pakai bahasa Inggris lah ya. Intinya, Pak, ini sepedanya sudah saya pakai nih, sepedaan untuk goes 100 kilo atau 100 kilo gitu ya. Ya enak banget katanya sepedanya gitu. Dan dia rutin tuh ngabarin gue tiap bulan. Sampai sedihnya itu setahun kemudian dia cerita sepedanya itu hilang, dicuri Om. Di Bali. Itu dia sampai cerita ke gue. Wah, Pak, ini sepedanya hilang, diambil orang gitu kan. Aduh, padahal udah enak banget ini, udah kemana-mana nemenin saya sepedaan gitu. Itu dia begitu Om, sampai ngerot bener gue. Jadi gue ngalamin juga lah ketika kita jual sepeda itu, ya kita masih ada bondingnya kan dengan sepeda itu kan. Dan ketika ada yang merawat itu, ya kita merasa seneng, ini tenang seneng gitu, banget. seneng banget gitu kan. Ya, ngerasain juga itu. Oh sih, sepedaan tuh nggak tahu ya, hobi yang aneh ya. Hobi yang aneh sih Om, serius. Kayak gimana ya, dijual sayang tapi lo butuh gitu ya. Iya nggak sih? Kalau bisa nggak dijual tuh nggak dijual, gue nambah aja. Iya. Gue juga sempat begitu tuh, tapi ya udahlah, kadang nggak ada uangnya juga kan. Iya. Mau nggak mau harus dijual nih salah satu. Ya udah. Tapi ya itu tadi ya bikin seneng tuh. Yang kata ya, gue kalau nggak goes mungkin gue nggak ketemu lo kali ya, kita nggak kenal gitu kan. Nah itu juga gue ngerasa salah satu keuntungan dari goes itu ya gini gitu kan ya. Jadi pada saat aku tugas di Batam juga, pada saat gue tugas di Batam gitu ya, akan ditugaskan ke sana lah ya. Yang pertama gue tanya itu bukan soal nanti di sana gue tinggal di mana gitu kan ya, kantornya kayak gimana, rumahnya kayak gimana. Tapi gue langsung buka grup FB road bike itu. Ada nggak temen goes di sana gitu kan? Ada nggak yang goes di sana, jam berapa, ngelupnya di mana? Itu yang gue tanya pertama bro gitu. Dan responnya banyak sih di situ kan di Batam. Wah, udah begitu udah ada itu udah tenang gua, mau di Batam mau di mana. Udah ada temen lah di sana gitu kan ya. Yang dari awalnya nggak kenal ya jadi sampai sekarang masih akrab hubungannya gitu kan ya. Terus kalau misalkan lo kedepannya nih Pan, selain event yang tadi kalau lagi kejar nih ya, kalau lagi prepare itu, mudah-mudahan lo seleksi dulu lah ya satu-satu ya kan. Mudah-mudahan lo istiqomah nih ngejalanin latihannya. Dan gue makin bingung nih Van, lo ngajakin gue event, gue mau ngejar gimana ya kan. Udah lalu jalan sendiri lah Van. Kita ketemu di start sama ketemu di finish nanti. Kalau ketemu juga di finish, gak ditinggalin ya kan. Cuman lo masih ada, kemarin lo sempet kan, Der, tentang Jawa. Lo serius atau enggak gitu ya kan. Lo serius nih Van, sampai segitunya gitu. Tentang Jawa tuh bukan cuma jauhnya ya Van ya. Iya juga ya. Izinnya. Kadang dari nggak tahu ya, dari celutukan gitu yang kemudian entah suatu saat nanti bisa kejadian Om gitu kan ya. Jadi kalau gue sih ya mungkin kalau ditanya sekarang serius apa enggak, mungkin nggak serius Om. Itu hanya sekedar ini aja, ini ngeramein aja, celutukan aja gitu kan ya. Tapi ya nggak tahu, nanti siapa tahu begitu gue share ke lu nya juga jadi kepikiran kan. Kepikiran ya kan. Terus kita latihan bareng. Iya gitu kan. Ya siapa tahu kan bisa jadi. Atau bukan gua lah, atau lo nemuin siapa gitu ya. Oke, ini bisa dijadi pairing. Gue sih kayaknya enggak kan. Nah kemarin ke Marangi aja kita bisa gitu kan. Padahal kita belum pernah goes bareng loh itu ya. Ya kan? Tahu-tahu udah ke Marangi 100 berapa tuh? 90 kilo ya, sampai 200 ya. Dari pagi sampai pulang malam gitu kan. Bertahap lah kan, bertahap. Ya gue gitu aja, katanya kita bertahap aja kan. Nanti nyobain mana lagi. Karena Jakarta Cirebon jadi. Siap. Kan kita coba cari waktunya. Kita cari waktunya Pak. Insya Allah Pak. Jakarta Cirebon Pak. Gue pengen, ya lo kan juga belum pernah nyobain kan, habis gue long ride minimal kayak 200 gitu ya. Terus besoknya lo gue lagi. Ya. Nah itu gue belum pernah itu. Iya. Ya. Pengen nyobain juga sih kayak gimana rasanya gitu kan. Hari ini long ride, besoknya tiba-tiba long ride lagi. Kalau yang gitu event race lo itu full speed atau jarak juga? Itu full speed. Full speed ya? Jadi jarak mungkin hanya pendek aja, di bawah 10 kilo deh. Tapi racing full speed ya, sprint semua ya. Makanya gue lagi pengen latihan juga ini, ningkatin speed gitu kan. Oh berarti lo harus nambah wheelset karbon. Ini pintar banget ya, bisa baca pikiran gua deh. Jadi gua udah kepikiran ya, makanya perlu nih wheelset yang profilnya ini nih agak tinggi, terus yang sprocketnya agak kecil kan, 1128 gitu kan. 1128 sama ban. EP aja udah. EP
25 atau Ya, inilah ini mekanik ini, jadi udah tahu dia kalau mau Harus, ganti-ganti harus, apa. Oke deh Van, lo sukses terus ya Van ya. Amin, Sukses amin bro, semua siap, sama siap bro. pekerjaan lo, Amin, amin. sama motivasi lo mudah-mudahan masih mudah-mudahan istiqomah. Amin, Van. mudah-mudahan. Istiqomah. Ya, thank you. Oke, Oke bro, ketemu lagi. thank you. Thank you, Sampai bro, ketemu ya. lagi, ditunggu gue bareng ya. Siap, thank you.